Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Seorang pemimpin nasionalis berkebangsaan Belanda yang bernama P.F. Dahrler menyebut Cokro Aminoto sebagai seorang harimau mimbar yang pidato-pidatonya dapat memukau pendengarnya sampai berjam-jam. Dengan postur tubuh yang tegap, penampilan yang berwibawa, dilengkapi dengan suara yang berat dan bahasa yang teratur, membuat beribu-ribu hadirin harus terpukau mendengarnya, kendati panas terik membakar mereka. Salah seorang yang ikut jejaknya adalah muridnya, yaitu Kusno atau Soekarno, pemuda dari Blitar yang kelak menjadi proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Sosok Cokro Aminoto memang tidak bisa hilang dari kesan bangsa Indonesia terhadap orasi-orasinya. Ia dikenal oleh masyarakat luas karena pidato-pidatonya. Pidato-pidato itu disampaikan dalam berbagai kegiatan musyawarah maupun kunjungan kerja ke daerah-daerah. Kunjungan Cokro Aminoto ke cabang-cabang Sarekat Islam daerah barangkali merupakan kesan kedua bagi rakyat terhadap tokoh ini. Selama kepemimpinannya dalam pergerakan Sarekat Islam, kunjungan ke daerah menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan Cokro Aminoto, sekaligus sebagai sumber energi yang membuat organisasi ini menjadi besar. Cokro Aminoto dilahirkan pada tanggal 16 Agustus tahun 1882. Nama kecilnya adalah Umar Said. Ia lahir di sebuah kampung di Madiun bertepatan dengan meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda dari keluarga Raden Mas Cokro Aminoto. Cikal bakal keluarganya berasal dari Ponorogo, Desa Tegal Sari. Kakeknya yaitu Raden Mas Adipati Cokronegoro adalah Bupati Ponorogo. Sedangkan ibunya adalah anak seorang ulama di daerah itu yang bernama Kiai Bagus Kasan Besari. Kakek dari nasab ibunya itu merupakan seorang ulama kenamaan pada penghujung abad ke-19 yang menyemarakan kegiatan keagamaan di wilayah Keresidenan Madiun. Sebagai pemimpin agama yang berkiblat pada kepentingan umat, Kasan Besari menjalani kehidupan bersahaja sesuai dengan keadaan masyarakat yang miskin dan terbelakang. Pengaruhnya semakin luas sampai menjangkau daerah-daerah lain di luar kawasan Ponorogo dan Jawa Timur. Agaknya latar belakang keluarganya itulah yang menyebabkan Umar Said dapat menjalani kehidupan masa kecilnya tanpa melalui guncangan yang berarti, sebagaimana terjadi pada lazimnya anak-anak pribumi. Ayahnya yaitu Raden Mas Cokro Miseno sebagai Wedana di Kepatihan Pleco, memberinya pendidikan agama secara ketat sejak dini, di samping pendidikan barat sesuai lazimnya para pejabat pemerintah kala itu. Pada usia 20 tahun, Umar Said telah menyelesaikan pendidikannya di Osvia Magelang, sebuah sekolah gubernemen yang mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pegawai pamong praja. 3 tahun berikutnya ia bekerja sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi. Ia bahkan sempat berhasil menjadi patih, tetapi tidak lama kemudian meninggalkan pekerjaan ini untuk pindah ke Surabaya dan bekerja pada sebuah perusahaan Belanda. Di kota ini juga ia mengikuti kursus-kursus pada malam hari dalam soal teknik mesin di Sekolah Teknik Mesin. Pada tahun 1907, ia mulai menekuni dunia jurnalistik. Tulisan-tulisannya di berbagai media cetak dikenal sangat tajam. Dunia jurnalistik inilah yang membuatnya meninggalkan tugasnya dari pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi kemudian ia melamar menjadi masinis, lalu bekerja sebagai ahli kimia di sebuah pabrik gula di daerah dekat Surabaya. Sementara itu, semangat kebangsaannya mulai tumbuh. Ia kemudian mewujudkan semangat kebangsaannya itu dengan masuk ke kancah politik dan mulai mengorganisasikan para pemuda pribumi untuk lebih aktif meningkatkan kesadaran dan kemampuan di segala bidang. Sesudah menunaikan ibadah haji, ia meninggalkan gelar kening ratanya dan lebih suka memperkenalkan diri dengan nama Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau lebih dikenal dengan panggilan akrab Hos Cokro Aminoto. Pada tahun 1905, berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam di bawah pimpinan seorang kiai pengusaha yang bernama Haji Samanhudi. Organisasi ini merupakan organisasi pergerakan kumpulan para pengusaha batik di Solo yang didirikan sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sangat menganaktirikan penduduk Bumi Putra yang beragama Islam
dan menempatkan warga kelas putih yang beragama Kristen sebagai warga negara kelas 1. Terkenal sekali saat itu pernyataan Ratu Belanda yang disampaikan dalam pidatonya. Sebagai negara Kristen, pemerintah Belanda berkewajiban mengatur dengan lebih baik kedudukan hukum rakyat Kristen yang berada di Kepulauan Hindia Belanda. Perlakuan diskriminatif tersebut memberikan semangat bagi Sarekat Dagang Islam untuk memberikan kesadaran politik terhadap pedagang-pedagang Muslim pribumi tentang hak-hak mereka yang diperkosa oleh pemerintah kolonial dan meningkatkan persatuan segenap umat Islam. Dalam waktu singkat, wadah para pedagang Muslim ini menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Sambutan hangat dan meriah datang dari daerah-daerah di pelosok Nusantara. Mereka mendirikan cabang-cabang Sarekat Dagang Islam di daerahnya. Di Surabaya, Cokro Aminoto menyambut Sarekat Dagang Islam dan segera tampil menjadi pemimpin muda yang sangat berbakat. Ia menjadi ketua cabang Sarekat Dagang Islam Jawa Timur. Pada waktu itu, Cokro Aminoto telah cukup dikenal dengan sikap-sikapnya yang radikal dengan menentang kebiasaan-kebiasaan yang memalukan bagi rakyat banyak. Ia dikenal sebagai seorang yang menganggap dirinya sama derajatnya dengan pihak manapun, baik orang Belanda maupun pejabat pemerintah. Harapannya begitu besar untuk dapat melihat sikap yang dimilikinya itu juga menjadi sikap kawan-kawan sebangsanya, terutama dalam berhubungan dengan orang-orang Belanda dan bangsa asing pada umumnya. Pada zaman ketika orang pribumi harus menunduk dan duduk bersila saat berhadapan dengan pejabat pemerintah kolonial Belanda, Cokro Aminoto dengan dramatis sekali berani melanggar kebiasaan itu. Ia memiliki keberanian untuk duduk di kursi ketika menemui seorang pejabat pemerintah. Ia bicara dengan tenang tanpa menundukkan kepala, bahkan pandangan matanya disorotkan dengan tajam. Ia duduk dengan santai sambil meletakkan sebelah kakinya pada kakinya yang lain. Ia kemudian dikenal sebagai Gatot Kaca Sarekat Dagang Islam. Kongres Sarekat Dagang Islam di Surabaya pada tahun 1912 adalah merupakan salah satu keputusan yang sangat bersejarah, karena dalam kongres itu nama Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam dan mengubah konsep pergerakan di bidang ekonomi menjadi organisasi pergerakan yang berorientasi sosial politik. Lewat kongres itu pula, Haji Samanhudi menyerahkan kursi kepemimpinan Sarekat Islam kepada Cokro Aminoto dan disambut dengan gemuruh sorak beserta kongres menyambut tampilnya pemimpin muda yang karismatik dan disegani. Di bawah kepemimpinannya, organisasi pergerakan ini kemudian dapat tampil menjadi gerakan nasional secara total. Ia mampu mengembangkan misi gerakan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika pada awal-awal kelahiran organisasi pergerakan ini menggunakan istilah kongres dalam musyawarah kerjanya, maka pada periode-periode berikutnya, organisasi ini menggunakan istilah kongres nasional, yang sekaligus mencerminkan organisasi ini sebagai pergerakan nasional secara menyeluruh. Gerakan Sarekat Islam yang menyebar ke segenap penjuru Nusantara itu bukan saja mencerminkan bahwa organisasi tersebut telah tersebar ke seluruh daerah di Nusantara, tetapi juga mencerminkan suatu usaha yang sadar dari pemimpin-pemimpinnya untuk menyebarkan dan menegakkan cita-cita nasionalisme. Bagi Cokro Aminoto, istilah nasionalisme itu merupakan suatu usaha untuk meningkatkan seseorang pada tingkat nasi atau bangsa untuk berjuang menentukan pemerintahannya sendiri, atau setidak-tidaknya agar rakyat Indonesia diberikan hak untuk mengemukakan pendapatnya dalam masalah-masalah politik. Dalam Kongres Nasional di Bandung pada tahun 1916, ia berkata, "Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan makan hanya disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya. Dan pada saat ini tidaklah lagi dapat dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya, terutama penduduk pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasibnya sendiri. Tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita tanpa partisipasi kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita." Pemikiran-pemikiran Cokro Aminoto dituangkan dalam berbagai tulisan karangan di media massa maupun dalam bentuk buku. Beberapa buku hasil tulisan-tulisannya sangat terkenal dan menjadi bagian terpenting dalam sejarah pergerakan Indonesia. Ia menulis sejarah Nabi Muhammad agar masyarakat mau meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Nabi. Ia juga menulis buku berjudul Reklemen Umum Umat Islam sebagai pedoman hidup umat Islam dalam bidang akhlak, akidah, ibadah, perkawinan, dan amar ma'ruf nahi mungkar.
Dalam bidang pendidikan, ia menulis buku berjudul Muslim National on the Reach, berisi wawasan dan tujuan pendidikan yang dicita-citakannya, yaitu membentuk manusia berpribadi muslim, melalui pelatihan otak, menanamkan semangat kemerdekaan dan keberanian yang patriotik, membiasakan berbuat baik, dan hidup sederhana. Sedangkan untuk menanggulangi paham sosialisme yang diusung oleh kaum ateis dan komunis di Indonesia, ia menulis buku Islam dan Sosialisme. Buku ini sangat terkenal dan monumental, bahkan menjadi salah satu karya terbesar Cokro Aminoto. Di dalamnya memuat sistem kemasyarakatan yang sosial religius, dengan susunan pemerintahan yang bersendikan demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Salah satu wasiat Cokro Aminoto yang sangat terkenal adalah ungkapan "Lereno mangan sedurung wareg", yang artinya adalah berhentilah makan sebelum kenyang. Pesan ini memang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dengan mewariskannya secara turun-temurun, menunjukkan bahwa Cokro Aminoto ingin menyampaikan kepada generasi bangsa agar menghindari sikap rakus dan serakah serta menggunakan aji mumpung dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Pada tahun 1926, dalam perjalanan ibadah haji, Cokro Aminoto melakukan kunjungan ke Muktamar Alam Islami di Mekah. Saat-saat yang berharga itu tidak disia-siakannya untuk menggalang kerjasama umat Islam internasional dan mewujudkannya di Indonesia dengan mengadakan kongres-kongres Al-Islami yang dihadiri oleh organisasi-organisasi nasional berasaskan Islam. Masa-masa berakhirnya perjuangan tokoh ini mulai terlihat tanda-tandanya. Pada bulan Ramadan 1353 Hijriah, Cokro Aminoto menderita sakit yang cukup parah di Yogyakarta. Konon di saat-saat terakhir itu, sekonyong-konyong Cokro Aminoto bangkit dan duduk. Kemudian ia mengatakan bahwa ia sedang bertemu Rasulullah. Kemudian ia tidur kembali. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang, hingga Cokro Aminoto berpulang ke rahmatullah pada hari Senin Kliwon, tanggal 17 Desember tahun 1934, bertepatan dengan 10 Ramadan tahun 1353 Hijriah. Itulah sekelumit kisah tentang Haji Umar Said Cokro Aminoto, Raja Jawa yang tak bermahkota. Semoga kisah hidup beliau bisa menjadi inspirasi kita sebagai generasi penerus bangsa ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.